Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sosial media. Perkenalkan, saya Novia Delia dengan NIM 2019-14-3746, mahasiswi semester 5 dari kelas U, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pembimbing Ibu Endang Surtioni, SPD, MPD. Selain itu, pada video part 4 ini saya akan menjelaskan tentang layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dukungan sistem, dan 10 layanan bimbingan dan konseling di SD menurut Profesor Prayitno. Layanan dasar bimbingan. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh siswa melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Tujuan pelayanan ini adalah sebagai upaya untuk membantu siswa agar pertama, memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya berupa pendidikan pekerjaan, sosial budaya, dan agama. Kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Ketiga, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dari masalahnya. Dan terakhir, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Implementasi program pelayanan dasar bisa melalui bimbingan klasikal, artinya program yang dirancang menuntut guru untuk melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas secara terjadwal. Selain bimbingan klasikal, ada pula yaitu pelayanan orientasi. Layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli atau klien yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak dengan segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugasnya. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik pada saat ini, dan layanan ini diberikan kepada peserta didik dengan segera. Tujuan layanan responsif adalah membantu konseli atau klien agar dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli atau klien yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Layanan perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada siswa agar dapat merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan atau kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Tujuan pelayanan ini adalah membantu siswa agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan perencanaan dan pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskan. Melalui pelayanan perencanaan individual, siswa diharapkan dapat pertama, mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuan. Ketiga, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Dan terakhir, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Keempat, dukungan sistem. Program ini memberikan dukungan kepada guru BK dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan di atas, sedangkan bagi personel pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek. Pertama, pengembangan jejaringan yang berupa pertama konsultasi dengan guru-guru, kedua menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, ketiga berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah atau madrasah,
Keempat, bekerja sama dengan personel sekolah atau madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa. Kelima, melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Dan terakhir, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Kedua, kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk menetapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan. Pertama, mengembangkan program. Kedua, pengembangan staf. Ketiga, pemanfaatan sumber daya. Dan terakhir, pengembangan penataan kebijakan. Ketiga, riset dan pengembangan, yaitu satu, merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan penelitian. Kedua, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas pengembangan diri. Ketiga, mengembangkan kesadaran komitmen. Dan terakhir, berperan aktif di dalam organisasi. 10 layanan bimbingan dan konseling di SD menurut Profesor Prayitno. Pertama, layanan orientasi. Layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Kedua, layanan informasi. Layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Keempat, layanan penguasaan konten. Layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok, dan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Kelima, layanan konseling individual. Program pelayanan melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Keenam, layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Ketujuh, layanan konseli kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Kedelapan, layanan mediasi. Layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat tertuntaskan dengan konselor sebagai mediator. Dan terakhir, layanan konsultasi sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi atau memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Baiklah, sekian video penjelasan tentang materi part 4 bimbingan dan konseling. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.